Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Mersiana dengan NPM 227098. Di sini saya akan menjelaskan peta masalah dari kasus anak berusia 1,2 tahun dibawa ke puskesmas oleh ibunya. Anamnesa, keluhannya berencer sejak 1 bulan terakhir. Riwayat pemberian makan ASI 2 bulan, pemberian susu kental manis hingga sekarang, riwayat sosialnya dari keluarga kurang mampu, riwayat kelahirannya, berat badan lahir 2.900 gram, dan panjang badan 47 cm. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter dengan hasil berat badan 5.600 gram, panjang badan 60 cm. Anak balita tersebut kelihatan kurus dan pucat, bitot spot pada mata, edema dorsum pedis, dan edema pretibial. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter, selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang. Dengan hasil dari pemeriksaan penunjang berupa hasil tes hemoglobin, balita ini 7 gram per desiliter, yaitu menunjukkan hemoglobin menurun. Diagnosanya kemungkinan balita ini mengalami kekurangan energi protein atau energi protein malnutrition. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan peta konsep dari kasus balita tersebut. Nafsu makan dari balita itu menurun, kecukupan ASINya sangat kurang karena hanya diberikan ASI 2 bulan pertama sejak lahir. Pengetahuan ibu akan gizi yang cukup untuk bayinya juga kurang. Lingkungan sosialnya mungkin saja buruk, sanitasinya, dan kondisi ekonominya di sini kurang mampu. Untuk infeksi bisa berasal dari makanan dan ataupun alat peralatan makan yang dipakai ini berpengaruh terhadap gizi kurang. Gizi kurang ini dipengaruhi juga oleh 2 komponen, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Gizi kurang disebabkan oleh defisiensi dari makronutrien dan defisiensi dari mikronutrien. Makronutrien adalah gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh. Makronutrien terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan hormon, aktivitas enzim, serta mengatur fungsi sistem imun dan sistem reproduksi. Mikronutrien di sini yaitu vitamin dan mineral. Saya akan menjelaskan makronutrien. Karbohidrat adalah nutrisi atau gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. 60% sampai dengan 80% dari kebutuhan energi dipenuhi oleh karbohidrat. 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kalori. Karbohidrat berperan sebagai energi utama siap pakai. Fungsi karbohidrat bagi tubuh yaitu sebagai sumber energi yang menunjang fungsi otak dan sistem syaraf. Cadangan glikogen yang tersimpan di hati dan otot. Contoh karbohidrat yaitu gandum, beras, jagung, kentang, roti, dan tepung. Selanjutnya adalah lemak. Lemak adalah nutrisi dalam pembentukan energi. Setiap 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Lemak membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K, memperlambat sekresi asam lambung, dan memberikan rasa kenyang lebih lama.
memelihara suhu tubuh, dan melindungi organ dalam dari benturan. Contoh sumber lemak adalah daging, alpukat, yogurt, ikan, dan telur. Di sini kita bisa lihat dengan berkurangnya lemak dapat menyebabkan kehilangan lemak subcutaneous. Lemak subcutaneous atau lemak subkutan adalah lemak yang berada di bawah lapisan kulit. Jika dalam kadar normal, lemak ini melindungi jaringan tubuh dari cedera. Di sini kita bisa lihat karbohidrat itu berperan dalam berat badan, untuk menambah berat badan. Di sini apabila karbohidrat kurang, maka menyebabkan berat badan dan bisa menyebabkan wasting, yaitu berat badan kurang dari berat badan normal. Makronutrien selanjutnya adalah protein. Protein adalah nutrisi yang sangat penting bagi tubuh. Protein berfungsi menghasilkan enzim dan hormon, meningkatkan kekebalan tubuh, dan sebagai zat pembangun atau pembentuk sel-sel jaringan tubuh. Sumber protein bisa didapat dari telur, susu, daging sapi, daging ayam, ikan, udang, dan kedelai. Protein berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh, misalnya otot dan tulang, paru-paru, kulit, dan rambut. Protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Selanjutnya yaitu masalah yang bisa ditimbulkan karena defisiensi protein. Protein bisa menyebabkan kekurangan protein, bisa menyebabkan albumin menurun. Kadar albumin di dalam darah menurun. Albumin merupakan protein utama di dalam darah manusia. Protein ini diproduksi oleh organ liver atau hati. Albumin berfungsi mengatur tekanan osmotik dalam darah, menjaga keberadaan air dalam plasma darah, sehingga bisa mempertahankan volume darah, membantu pembentukan jaringan sel baru ataupun mempercepat pemulihan jaringan sel tubuh yang rusak. Dengan menurunnya kadar albumin di dalam darah, cairan yang seharusnya diikat oleh albumin akan keluar dari jaringan tubuh dan memicu terjadinya edema, yaitu retensi cairan di bawah kulit. Selanjutnya, jika protein di dalam tubuh berkurang, akan menyebabkan juga sistem imunitas menurun. Protein mampu mendongkrak pembentukan sel-sel imun yang dibutuhkan untuk melawan penyakit. Jadi, ketika protein turun, sistem imunitas juga menurun, yang akan menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi. Yang ketika tubuh rentan terhadap infeksi, maka akan menyebabkan juga diare. Dengan defisiensi protein atau berkurangnya protein yang dikonsumsi atau berkurangnya protein yang diproses oleh tubuh, maka tubuh akan bisa kehilangan massa ototnya. Salah satu kunci utama untuk pembentukan massa otot adalah dengan mengonsumsi protein lebih banyak. Pada gizi kurang juga terjadi defisiensi mikronutrien. Saya akan menjelaskan mikronutrien itu terdiri dari vitamin dan mineral. Vitamin diantaranya vitamin A, D, E, K, vitamin B, dan vitamin C. Mineral diantaranya kalsium, fosfor, sulfur, magnesium, natrium, kalium, zat besi, seng, dan yodium. Defisiensi mikronutrien pada vitamin A, yaitu kekurangan vitamin A menyebabkan Bitot spot, yaitu penumpukan sel konjungtiva
yang mati karena sel konjungtiva yang mati karena kekurangan air mata. Di sini juga ada defisiensi mikronutrien vitamin B12, vitamin B9 atau asam folat, dan zat besi. Kalau zat besi ini termasuk dari mineral ya. Defisiensi dari vitamin B12 dan vitamin B9 yaitu asam folat itu juga terjadi pada gizi kurang. Di kasus ini vitamin B12, vitamin B9 atau asam folat berperan penting untuk sintesis hemoglobin dalam darah, sehingga defisiensi mikronutrien ini akan menyebabkan penurunan hemoglobin, produksi sel darah merah yang kurang atau yang dikenal dengan istilah anemia. Hal ini juga defisiensi pada mineral, terutama pada zat besi, menyebabkan penurunan hemoglobin. Zat besi menurun menyebabkan penurunan hemoglobin. Hemoglobin itu adalah protein di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Di sini kekurangan hemoglobin juga menyebabkan anemia. Jadi ada 3 faktor dari mikronutrien ini yang kurang sehingga menyebabkan anemia, yaitu vitamin B12-nya kurang, vitamin B12-nya menurun, vitamin B9 atau asam folatnya menurun, dan zat besinya juga menurun sehingga menyebabkan anemia pada balita ini. Kekurangan Fe atau zat besi juga bisa menyebabkan wajah dari balita tersebut kelihatan pucat. Selanjutnya mineral juga ada kalsium. Di sini mineral kalsium yang berfungsi untuk pertumbuhan tulang, menjaga pertumbuhan tulang dan kekuatan dari tulang. Dengan berkurangnya kalsium akan menyebabkan pertumbuhan tulang terhambat yang berujung pada panjang badan dari balita itu tidak sesuai dengan umurnya. Jadi panjangnya itu kurang atau yang sering dikenal dengan istilah kerdil atau stunting. Dari anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang setelah penjabaran ini juga bisa kemungkinan diagnosanya adalah KEP, yaitu kekurangan energi protein atau protein energy malnutrition. Yang di sini kemungkinan besar itu balita tersebut menderita marasmus kwashiorkor, gizi buruk yang berat. Selanjutnya, penata laksanaan dari penyakit marasmus kwashiorkor. Ada 5. Pertama, mengatasi dehidrasi. Kedua, memperbaiki keseimbangan elektrolit. Ketiga, mengobati infeksi. Keempat, suplementasi mikronutrien. Dan kelima, yaitu penyuluhan. Dehidrasi. Semua balita dengan gizi buruk atau yang kekurangan dari urin itu dianggap mengalami dehidrasi. Cara mengatasi dehidrasi yaitu dengan memberikan larutan elektrolit. Yang kedua ini memperbaiki keseimbangan elektrolit. Untuk memperbaiki keseimbangan elektrolit dengan cara pemberian kalium pada bayi atau balita. Mengobati infeksi pada balita gizi buruk yaitu dengan memberikan obat-obatan, contohnya obat antibiotik, dan untuk kasus pada diare itu yaitu dengan memberikan obat diare dan zinc. Tapi tentunya dengan mengobati infeksi diare itu dengan pemberian zinc itu harus sesuai dengan dosisnya. Jangan berlebihan karena pencernaan bayi belum bisa mencerna zinc itu. Terus selanjutnya dari suplementasi mikronutrien yaitu dengan memberikan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh bayi atau balita sesuai dengan dosis umurnya. Penyuluhan yang dilakukan oleh puskesmas ataupun posyandu di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu adalah BHP dan PHOP dari kasus ini. BHP itu yaitu Bioethics Humani Plan.
BHP itu adalah prinsip-prinsip dasar dalam etika kedokteran. Ada 4. Pertama, beneficence. Kedua, non-maleficence. Ketiga, autonomi. Dan keempat, justice. Beneficence yaitu memperlakukan pasien dengan baik. Dokter memeriksanya, mendiagnosis penyakit pasien dan mengobatinya, dan memberikan edukasi kepada pasien. Non-maleficence yaitu tidak memperburuk kondisi pasien. Dokter memberikan informasi tentang penyakit pasien dan berusaha untuk mengobati pasien. Otonomi dari kasus ini, ibu dari balita tersebut berhak mendapat informasi tentang penyakit dari anaknya dan pengobatan yang sesuai. Tindakan selanjutnya diputuskan oleh ibu dari balita tersebut. Justice pada kasus ini, dokter memeriksa pasien dan mengobatinya tanpa membeda-bedakan status sosial pasien. Selanjutnya ada PHOP, Public Health Orientation Program. Ada prevention primer, prevention sekunder, dan prevention tersier. Prevention primer memberikan bantuan bisa berupa dengan memberikan bantuan makanan langsung ke penderita gizi kurang dengan tambahan makanan. Diharapkan asupan gizi dari balita tersebut tercukupi. Selanjutnya, prevention sekunder bisa dilakukan dengan melakukan kontrol rutin ke dokter untuk menangani penyakit kurang gizi. Prevention tersiernya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya asupan gizi demi meningkatkan perkembangan dari anak atau balita tersebut. Ini bisa dilakukan oleh kader-kader di posyandu atau puskesmas. Sekian peta masalah dan peta konsep dari kasus balita tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.